warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa safiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka murafaqatan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Ya Allah, kami memohon semoga kita yang hadir semua di tempat ini akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akhirat di jannah, di surga firdaus. Amin. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu banyak sekali, luar biasa. Kalau bapak-bapak, jadi alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Maka kesempatan hidup itu adalah dalil yang paling utama. Pemasukan Allah Ta'ala yang paling utama hidup. Alhamdulillah, sudah rahmat. Kemudian Pak Imam saya agak loyo, bagaimana disuruh makan gitu kan? Saya sudah tolak tadi, saya bilang habis secara terbiasa. Akhirnya kalau sudah habis makan begini, saya untuk makan. Apalagi pantas enak-enak makanannya, ibu-ibunya banyak di kampung. Kalau cuma ibu banyak, jadi ayam kampungnya mantap, sayurnya lezat, tambah lagi ikan ekor kuningnya nikmat, semuanya enak. Ini semua nikmat dari Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang syakirin, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kemudian ajak kita lupa, jangan sampai kita lupa mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai. Jadi Bapak dan Ibu, sebelumnya juga kami mohon maaf kalau tidak salah Maulid baru sempat juga diundang, tidak sempat hadir, kebetulan lagi umrah. Nah juga sekaligus bukan promosi, siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu ada rezeki umrah, bisa umrah sama-sama. Tapi yang masih terbuka bulan 8, bulan 9 di bawah 30 juta aman. Jadi tidak sampai 30, di bawah 30 juta. Nanti siapa tahu ada yang mau umrah, nanti hubungi Pak Ustadz ke tempat kami. Itu bulan yang masih terbuka itu bulan 8, bulan 9. 1, 2, 3, 4, 5 sudah full, sudah habis. Nah, jadi di bawah 30 juta. Fasilitasnya sama, insya Allah 3 kali makan sehari, sama semua. Busnya juga, hotelnya juga bagus. Karena kita bukan ambil untung, bagaimana semua orang Islam, saudara-saudara kita bisa umrah. Saya tidak ambil untung dari situ, saya ada usaha sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan lah makanya seperti apa ya, tidak ada utama tujuan kita bagaimana bisa pergi Baitullah kami. Kalau haji hari ini mau daftar kayaknya 32 tahun kalau Sulawesi Tengah. Nah, kalau Sulawesi
kecuali ada plus-plus sedikit ya masih kaki 5 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya dulu santai. Saya punya timbangan 100 kilo lebih, tak mampu berdiri lama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini pertanda kita orang yang sayang sama Nabi, orang yang cinta sama Nabi. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini kan pelakunya baginda Rasulullah sendiri. Yang lakukan ini Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Kita kumpul mau peringati, mau ingat kembali, atau mau menapaktilasi, mengikuti kembali itu sejarah. Sehingga apa? Sehingga kecintaan, kerinduan kepada Nabi bertambah dan berdebu-debu. Itu yang kita inginkan. Sehingga cinta kita kepada Nabi tidak padam. Semangat terus, semangat terus. Dan mudah-mudahan salawat yang kita kirimkan, kata Nabi, siapa yang kirimkan salawat berarti dia cinta saya. Saat itu salawat akan dibawa oleh malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu tunggu lagi. Bapak dan ibu sekalian, waktunya Nabi kita itu Isra Mi'raj tidak langsung berangkat begitu saja. Karena sebelumnya itu keluarganya Nabi yang disebut dengan Bani Hashim itu diboikot. Kalau bahasa ekonominya embargo, atau bahasa kita Indonesia ditahan. Jadi keluarganya Nabi kenapa diboikot? Karena mereka benci sama Nabi. Karena Nabi dianggap bawa agama baru yang menentang agama nenek moyangnya. Nabi bawa agama supaya melarang jangan menyembah itu patung, jangan menyembah pohon, jangan menyembah batu, sungai, matahari, dan sebagainya. Ini yang ditolak oleh orang-orang Quraisy. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah tuan dari nenek moyang-moyang mereka. Jadi kita bisa bayangkan, Pak, kalau tidak ada Nabi kita datang, sekarang kita di Palu dan di Gedung Kopi, apa yang kita sembah? Sudah jelas nih, pasti kita sembah berhala. Ketika Nabi memperkenalkan ini, maka ditolak sama mereka. Maka diboikot. Boikotnya apa? Biar sama keluarganya Nabi, bukan hanya Nabi saja. Tidak boleh menjual sama mereka, tidak boleh membeli, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh datang ke rumahnya. Bayangkan kalau begini keadaan kita diboikot. Luar biasa. Dan itu selama 3 tahun lamanya. Kalau boikot yang kita kenal sampai hari ini kan boikot produk-produk yang membantu Israel. Betul. Jadi mudah-mudahan tetap berjalan Bapak Ibu ya. Tetap berjalan, semangat. Gara-gara boikot kita hari ini sudah gencatan senjata. Kenapa? Karena pemasukan itu kurang. Pengeluaran untuk perang itu besar. Setiap hari besar. Jadi dari bapak-bapak semua yang bisa boikot bukan haram. Haram dalam arti kata bukan haram dimakan. Majelis Ulama Indonesia fatwakan bukan haram dalam arti dimakan. Bukan. Haram membelanjakan uang kita kepada produk-produk yang membantai saudara-saudara kita.
Masjidil Haram. Kalau sembahyang satu kali di situ sama dengan 100.000 pahalanya. Yang kedua Masjid Nabawi, satu kali sembahyang di situ sama dengan 1.000 pahalanya. Jadi ibu-ibu yang sudah haji umrah luar biasa, Pak. Tapi jangan habis umrah haji gara-gara pahala buat dosa kita kembali. Kalau salat di situ Bungkumi berapa pahalanya? 27. 25 sampai 27. Kalau salat di sawahnya, di kebunnya, di dalamnya orang itu Bungkumi berapa pahalanya, Pak? 50 derajat. Tapi jangan rame-rame tapi salat di kebun. Maksudnya kenapa salat di kebun 50 derajat? Karena ujiannya berat. Karena agama itu makin berat ujiannya, makin tinggi pahalanya. Itu agama. Kita di kebun, tadi sayurnya luar biasa, mantap. Tapi tetap ayam kampungnya nomor 1. Sayurnya mantap sekarang. Bayangkan bapak-bapak, luar biasa susahnya itu jam 12, pakaian kotor. Kotor dalam arti kata bukan najis. Tanah berkeringat. Mungkin kalau di sini susah orang berkeringat. Tidak ada mesin yang ada kipas angin di sana juga tidak. Tapi capek, malas, loyo. Tapi masih bisa sembahyang. Ini yang Allah hargai. Maka kata Nabi, siapa yang sembahyang di kebunnya, di sawahnya, di daratnya, dia mendapatkan 50 derajat pahala. Jadi tidak usah datang ke masjid kalau sementara di kebun. Ya seorang beralasan pacaran. Tidak tahu kalau orang sudah bilang apa. Kotor pakaianku. Saya turun dulu mandi. Jangan, Pak. Kalau kita turun mandi, apalagi berjalan terakhir sampai di rumah jam 2, lewat waktu. Sembahyang saja di kebun. Oh, saya tidak bawa sejadah. Jangan pakai sejadah. Tanah itu suci. Jangan banyak alasan. Oh, ada tanah, ada kena semprot. Itu bukan najis. Seandainya di sini ada sawah, orang sementara menanam paceko, ditanam-tanam kemudian berlumuran lumpur, apakah boleh sembahyang? Sembahyang, Pak. Tidak apa-apa, jangan diganti pakaiannya. Selagi kita yakin najis tidak ada yang melengket di pakaian. Itu hanya kotor tanah. Apalagi kalau kebunnya ada sungai lebih bagus, cebur saja, ya kan? Baru sembahyang selesai. Makanya nilai pahalanya 50 derajat. Kalau sembahyang di sini 27, tapi tidak usah bangun masjid di atas. Ini saya dipakai. Artinya kesusahannya begitu. Karena Nabi tidak mau kita gara-gara kebun, gara-gara urus kuliah, meninggalkan sembahyang. Jangan sampai tinggalkan sembahyang. Sampai di mana saudara? Kemudian Masjid Aqsa. Kata Nabi kalau sembahyang di Masjidil Aqsa itu pahalanya sama dengan 500. Ya, sama dengan 500 kali sembahyang di tempat lain. Jadi 3 masjid ini harus kita jaga dan harus ada niat untuk datang ziarah sebelum mati. Niat memang. Makanya sujud terakhir kata Nabi kita itu kalau kau sujud terakhir jangan cepat sekali. Maksudnya kalau salat sendiri jangan salat berjamaah. Jangan cepat sekali. Kasih lama-lama tapi jangan juga berhayal. Kasih lama-lama minta di situ sama Allah Taala apapun yang kita minta. Utamanya ya Allah jangan mati saya sebelum injak Baitullah. Sebelum injak tanah haram, jangan matikan saya sebelum ziarah ke makamnya Nabi di Masjid Nabawi. Jangan matikan saya sebelum bisa datang ke Masjidil Aqsa. Apa yang mustahil bagi Allah? Kita saja tanam bibit kecil, akhirnya jadi buah kol bagus, jadi durian bagus, jadi alpukat yang bagus. Semua campur tangannya Allah. Apa yang mustahil? Kalau Allah mau minta di sujud terakhir.
Maka ini penting kita bantu saudara kita di Palestina, tidak harus pergi berperang ke sana. Termasuk itu boykot. Dilanjutkan bapak-bapak ya, dilanjutkan. Jangan kita belanja produk-produk yang membantu orang Israel. Coba kalau saya, umpamanya kita semua di sini, biaya rumah tangga kita 1 bulan, taruhlah 1 juta. Kalau di sini saya dengar tadi Pak Ustaz berapa? 300 kakak. Kalau 300 kakak, 1 juta satu orang biaya sabunnya, biaya odolnya, berarti kurang lebih berapa ratus juta 1 bulan. Ini masih cukup. Dan itu produk-produk itu mereka sisihkan 10% untuk Zionis Israel dan Yahudi. Maka itu yang kita putuskan. Begini juga Nabi 3 tahun di boykot. Susahnya luar biasa untuk dapatkan itu namanya syair gandum. Itu susah sembunyi-sembunyi. Kalau kita sekarang apa? Beras 3 tahun susah. Jangankan yang lain berbisnis, gandum saja untuk dimakan itu susah selama 3 tahun lamanya. Setelah selesai boykot, kau sendiri, orang Quraisy kau sendiri. Kenapa? Karena keluarganya Nabi Bani Hasyim banyak orang kaya, banyak pedagang-pedagang modal. Jadi otomatis ketika Bani Hasyim diboykot, banyak ekonomi pasar sunyi. Istilahnya kalau impres diboykot, umpamanya orang Jawa, Sunda, Bugis diboykot di impres, sudah selesai itu impres. Tidak ada lagi macet. Nah, begitu keadaannya karena Bani Hasyim ini banyak pedagang-pedagang besar. Akhirnya orang Quraisy loyo sendiri. 10 menit lagi. Maka setelah habis boykot, belum habis kesedihan dan kesusahan, meninggal pamannya Nabi Abu Thalib. Yang bikin Nabi sedih, ketika pamannya meninggal, ya ami qul la ilaha illallah tuflihun. Ucap la ilaha illallah, saya nanti bersaksi bahwa Islam telah membantu Islam. Tapi saya, omnya Nabi, amurenya Nabi, tidak bisa ucapkan itu kalimat. Ini yang bikin Nabi sedih. Karena orang yang tidak ucapkan la ilaha illallah bukan Islam, berarti pasti ini masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ini yang bikin Nabi sedih. Belum lama berselang, meninggal lagi istrinya. Istrinya Khadijah selama 25 tahun sama-sama dengan Nabi. 25 tahun sama-sama dengan Nabi. Khadijah itu orang kaya yang luar biasa, Pak. Tidak ada apa-apanya kekayaan kita hari ini. Khadijah ini orang yang paling kaya. Kekayaannya Khadijah ini tidak terbilang tidak ada nominalnya. Sampai habis itu kekayaan. Nabi itu lamar Khadijah. Kalau dikonversi, dituangkan itu onta, kurang lebih 2,5 miliar. Itu mahar, tadi uang panai. Ya, kita terbalik, maharnya seperangkat alat salat. Tidak ada masjidnya, hanya tabung dengan kudu. Baru uang panainya 200 juta, salah. Tidak menghargai perempuan. Kalau di zaman Nabi tidak. Nabi bilang tinggikan maharnya perempuan, buat pesta walau disyatin. Biar hanya 1 ekor kambing, pestanya tidak apa-apa. Yang penting maharnya, muliakan perempuan. Sekarang orang tua perempuan sendiri yang tidak muliakan anaknya. Dia minta uang panai 200 juta, maharnya ada cincin 2 gram. Terbalik. Karena mahar itu untuk perempuan. Itu maharnya Nabi 2,5 miliar. Bayangkan kalau sekarang 2,5 miliar maharnya sama Khadijah. Tinggi maharnya, Pak. Meninggal 25 tahun sama-sama. Ada anak 5. Meninggal Khadijah. Bagaimana tidak bersyukur? Kira-kira kita di sini bapak-bapak kalau di sini kita meninggal sedikit. Ada yang sedih, ada yang tidak. Tapi rata-rata sedih. Tapi kalau yang banyak didenai, yang banyak dimarahi sama istrinya, selain kalau istrinya meninggal,
Tapi tidak apa-apa bapak-bapak, karena memang kita laki-laki sudah kita punya nasib di mana-mana. Kalau orang bilang dari kecil kita dimarah sama mama, di sekolah dimarah sama ibu guru, nanti besar kawin dimarah sama istrinya, meninggal dimarah sama malaikat. Memang sudah kerjanya laki-laki dimarah-marah. Jadi bagaimana Nabi tidak mau sedih meninggal istrinya? Sedih. Maka bertubi-tubi ini kesedihan. Maka ini muncul Israel. Tapi jalan-jalannya Nabi dari masjid ke masjid baru ke langit. Hilingnya Nabi keren. Tidak perlu pergi di pinggir pantai, tidak perlu pergi di Tanjung Karang, tidak perlu pergi di Mantigore, di Pantai Parigi, tapi Nabi jalan-jalan langsung ke langit. Luar biasa jalan-jalannya Nabi. Supaya apa? Diobati kesedihannya Nabi. Diobati. Nah, kalau bilang dia tadi sudah dibacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi haulahu linuriyahu. Jadi Masjid Haram, Masjid Aqsa diberkahi. Nah, itu makanya harus kita jaga karena itu diberkahi. Perjalanannya malam hari, masuk akal sampai ke langit, pulang balik tidak masuk di akal. Kenapa tidak harus masuk di akal? Karena perjalanannya cemara. Maka kita orang Islam harus apa? Percaya tidak, Pak? Percaya, yakin. Siapa yang tidak yakin berarti dia kafir kepada Allah dan Rasulullah SAW. Allah yang memperjalankan sutradaranya, kemudian pemainnya baginda Rasulullah sendiri pemainnya. Harus kita percaya. Tidak bisa tidak. Apalagi sama model begini lebih masuk akal. Dari Masjid Haram kalau jalan kaki itu kurang lebih, kalau jalan kaki 40 hari ke Yerusalem, ke Palestina. Kalau kendaraan yang top dulu mereknya itu Honda. Kalau kendaraan dulu mereknya Honda yang paling top. Kalau udah laju tapi tidak bisa jalan jauh, Pak. Makanya orang bilang biasa napas kuda. Start saja dia maju. Habis 3 kilo selesai. Jadi kendaraan yang paling top di zaman Nabi itu mereknya Honda. Kenapa itu Honda? Dia bisa simpan air sampai berbulan-bulan, kemudian dia jalan tanpa putus walaupun pelan. Jadi Honda yang paling top. Itu Honda 1 bulan, pulang balik 2 bulan baru bisa sampai. Tidak masuk di akal. Sekarang zaman modern ada mobil merek yang terbagus dari Mekah ke Yerusalem kalau naik mobil kurang lebih 15 jam. Jadi sudah masuk di akal, Pak, ya. 15 jam berarti pulang balik ini tidak bicara langit, bicara Mekah Palestina dulu. 15 jam pulang balik berarti 30 jam. Apalagi yang paling top pesawat. Ya, pesawat sekarang kalau ke Palestina dari Jeddah itu kurang lebih 7 jam. Tanpa masuk akal, Pak, ya. 7 jam. Kalau tidak ada roket, kalau tidak ada rudal di udara, aman-aman 7 jam. Pulang balik berarti 15 jam. Makin sedikit. Ada lagi kecepatan apa? Jet. Ya, kalau kecepatannya jet kurang lebih pulang balik 6 jam, 3 jam jet sampai 1.500 kilo. Mekah dengan Palestina 1.500 kilo. Kalau jet ada 3 jam, lebih cepat lagi. Jadi tanpa masuk akal. Ada lagi kecepatan cahaya. Orang-orang ahli fisika, berapa kecepatan cahaya? 300.000 per detik. Lebih masuk akal lagi. Nah, jadi kalau Masjid Haram Palestina bolak-balik masuk akal sebenarnya. Apa yang tidak masuk akal? Yang tidak masuk akal adalah dari Al-Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Jadi kalau Isra hari ini sudah masuk akal.
akal. Kenapa tidak masuk di akal? Karena langit pertama diukur ahli saat ini, nanti dapat langit pertama 1 juta kilometer, 1 juta tahun. Tidak ada waktunya manusia 1 juta tahun. Jadi biar disambung-sambung ya 1 juta tahun itu ukurannya manusia. Kemungkinan kalau dapat 1 juta tahun langit pertama, belum tentu dapat langit itu. Itu masih alat ukurnya manusia. Langit pertama 1 juta tahun. Makanya Amerika mau coba ke sana tapi tidak sampai. Umurnya 100 Pak kalau sampai. Standar umur 60. Tapi Nabi sudah bilang sampai hari kiamat langit pertama tidak bisa. Jadi kalau ada penemuan itu hanya di Mars saja, di planet-planet saja itu. Bukan di langit. Bukan di langit. Karena planet ini kan bumi planet juga. Jadi bukan di langit. Itu yang luar biasa. Jadi ringkas cerita, bapak-bapak, ibu-ibu, intinya Nabi berjumpa dengan Allah. Itulah Nabi bilang, al-mi'raj as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang 5 waktu itu juga mi'rajnya orang-orang beriman kita ini. Jadi kita bisa mi'raj. Tapi ingat, mi'rajnya kita hanya dengan anggota tubuh sujud ruku, hati kita yang mi'raj kepada Allah. Kalau Nabi dia mi'raj dengan dirinya, jasad dan rohnya. Karena subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba itu terdiri dari roh dengan jasad. Jadi pas Nabi pulang dikasih oleh-oleh. Karena biasa kalau kita pulang bertamu harus ada oleh-oleh Pak. Ya kan sudah jadi kebiasaan. Jadi Nabi dikasih oleh-olehnya itu sebenarnya oleh-oleh kita itu 50 waktu. Sebenarnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Saya tidak tahu pikir Pak. Kalau seandainya 50 waktu bagaimana keadaannya kan kita? Gimana kira-kira? Kalau 50 waktu dibahagi 24 sekian setengah jam azan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam habis zikir doa azan. Salam dan azan. Tidak dikerja kita punya kebun Bapak Ibu. Tidak ada orang bawa rumah di sini baru atur kerupuknya azan. Ini azan lah. Baru habis salat sunat azan ya. 50 waktu. Jadi ini hikmah. Jadi kalau seandainya 50 waktu Nabi terima mentah-mentah, tidak didengar nasihatnya Nabi Musa, agak sulit kita ini. Jadi banyak-banyak kita kirim salawat juga kepada Nabi Musa. Allahumma salli alaihi. Kenapa? Kalau bukan karena beliau, bos, jangan dulu di sini apa yang dilakukan? Karena sana Nabi Musa ini ada 50 waktu bos, ente balik ulang. Ada punya umat saja ada 30 orang tidak mampu. Kalau seandainya kita Nabi balik minta keringanan 50 waktu dia menjahit pakaian sudah susah, baru dijahit begini sudah azab lah. Bisa-bisa orang sudah tidak mau sembahyang. Kenapa? Karena 5 waktu saja malas kita sembahyang. Ya. 5 waktu saja berat kita sembahyang. Apalagi 50 saya tidak tahu. Nah, jadi itu oleh-oleh yang paling berharga. Intinya istirahat tadi. Kalau maulid itu disebut dengan ulang tahunnya Nabi, kelahirannya Nabi. Kalau istirahat berarti kelahirannya sembahyang. Maka oleh-olehnya Nabi sama kita itu sembahyang. Kita kumpul di sini cinta sama Nabi, berarti laksanakan sembahyang. Aqimis salat wa'mur bil aqimis salati inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Dirikan sembahyang karena sembahyang itu bisa mencegah dari kemungkaran, dari kejahatan, dari kemaksiatan, dan sembahyang adalah ibadah yang paling besar dan yang paling utama. Jadi kalau ibu-ibu puasa Ramadan, bayar zakat, tidak sembahyang, diterima tidak? Diterima tidak? Nol, kosong. Karena sembahyang yang paling utama harus sembahyang. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sembahyang. Sembahyang ini tidak usah bilang sembahyang sunat, tidak usah bilang sembahyang tahajud dulu.
finnar, saya melihat di neraka waktu Israel, aksara akhlaqu, paling banyak mereka penduduknya adalah an-nisa, wanita maupun rai banyak, maju banyak, abadi-abadi. Tukang membantah-bantah. Jadi ibu-ibu biar sementara goreng, sementara di kebun, sementara urus anak, kalau dengar azan, pending dulu. Bukan ditinggalkan, stop dulu. Kasih mati dulu lompor. Kalau memang ikannya digoreng, angkat dulu ikan. Stop dulu, sembahyang. Tidak usah bilang sembahyang sunnah. Kalau kita bapak ibu kita sampai meninggal, jaga sembahyang 5 waktu, tidak usah bicara sembahyang sunnah, masuk surga. Ada modal, artinya ada modal, nanti ditimbang. Tapi kalau orang tidak ada modal, apa yang mau ditimbang? Jadi malaikat bilang, kan ada 2 yang tidak ditimbang, ada karena neraka, ada karena surga. Kalau orang sudah baik, memang tidak ditimbang sorong. Nah ini sorong, ini tidak ditimbang karena tidak ada modalnya. Semua yang tidak bagus semua modalnya, ini tidak ditimbang. Nah jadi oleh-olehnya Nabi sembahyang. Waktu ahlaka bisalat, kata Nabi, perintahkan keluargamu untuk sembahyang, wastabir alaiha. Ini yang paling berat, sabar melaksanakannya. Karena bega-bega tahu hari ini masih sempajang, baca besok tidak sempajang lagi. Ini yang bahaya. Makanya perintahkan keluargamu wastabir alaiha, supaya dia sabar istiqamah sembahyang. Karena ibu-ibu juga kalau berada-rada di dompet banyak, rajin dia sembahyang. Kalau yang di dompet semua tinggal uang buku, sudah malas sembahyang, sudah mulai marah-marah. Ada uang, tidak ada uang, tetap sembahyang. Sakit, tidak sakit, tetap sembahyang. Jadi jangan sampai tidak sembahyang. Karena tidak, Nabi bilang, sembahyang kalian berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, baring. Kalau tidak mampu, hati. Kalau hati juga sudah tidak bisa, berhenti sembahyang. Berhenti sembahyang. Jadi tidak ada keringanan, apalagi laki-laki. Tidak ada keringanan kita orang tidak sembahyang, kecuali perempuan. Nabi bilang kalau perempuan nifas harus melahirkan, boleh tidak sembahyang 40 hari. Jangan ditambah 40 hari. 40 hari saja. Oh masih ada darahnya, sembahyang, bersihkan, sembahyang. Standarnya 40 hari. Nah kemudian Nabi bilang kalau perempuan haid boleh tidak sembahyang antara 7 hari sampai 10 hari sesuai dengan kebiasaan. Jangan ditambah-tambah. Nah ini ibu-ibuku biasa kalau haid biasa suka dia tambah-tambah. Oh belum, itu sudah berdosa kita. Bahaya ibu haid kebiasaannya 10 hari. Mulai hari Senin, hitung dari hari Senin, jangan hitung dari hari Selasa. Kalau dihitung hari Selasa jadi 11 hari. Hitung hari Senin. Kenapa? Kalau lewat 1 hari, berarti 5 waktu sembahyang ditinggalkan. Hati-hati. Itu saja, itu saja boleh tidak sembahyang. Dalam keadaan perang, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan musafir, sakit, semua ada sembahyangnya. Ada sembahyangnya. Artinya apa? Dalam perang sekalipun ada sembahyangnya, karena sembahyang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau ada bapak-bapak laki-laki tidak sembahyang, tanya dia, kenapa harus melahirkan? Iya, yang tidak sembahyang perempuan siapa? Atau tanya sementara haid. Kalau ada laki-laki tidak sembahyang, tanya, kenapa sementara haid? Karena tidak ada alasan. Saya belum sembahyang apa? Nanti saya panen baru saya sembahyang. Karena sama saja. Berniat nanti harus panen baru sembahyang. Pas panen lupa juga sembahyang. Sama saja. Saya mau sembahyang nanti saya kaya. Pas sudah kaya lupa juga sembahyang. Sama.
besar yang Allah berikan, jadi itu bukan oleh-olehnya Nabi sebenarnya. Nabi hanya membawa pemberian Allah untuk kita. Makanya Nabi tahu kalau ada persoalan langsung bertanya. Makanya ditunjukkan kita punya Nabi Israel dari masjid ke masjid. Jadi kalau bapak-bapak ada bentrok sedikit karena rumah tangga, kalau tidak ada bertengkar itu berarti makanan yang tidak ada garamnya kan. Jadi kalau bapak-bapak ada bertengkar, pusing, jangan pergi di jembatan Pak, jangan pergi di sungai, bahaya. Pergi di masjid, ambil air sembahyang, coba sembahyang 2 rakaat, berangkat tangan, ya Allah, sadarkan istri saya. Tapi bapak juga berdoa, saya sadar atau tidak? Sama. Jadi jangan di masjid saja itu ajarannya Nabi. Coba, Nabi kalau hujan keras, Nabi kalau angin kencang, Nabi kalau guntur, Nabi kalau gempa bumi, kemana? Ke masjid. Jadi semua persoalan itu ada di masjid. Ke masjid saja. Nah, ibu-ibu juga. Kalau sudah habis kerja dari kebun, dorong bapak-bapak. Jangan terlalu lama minum kopi sama rokok. Jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau bapak-bapak sembahyang di masjid 27, ibu sembahyang di rumah 27, ibu-ibu 27 kali 2 dapat berapa? 54. Suaminya hanya dapat berapa? 27 saja. Itu pun suaminya dapat 27. Kalau masuk masjid, habis makan bawang, habis makan durian, habis isap api neraka, berkumur-kumur dulu. Itu baru bisa dapat 27. Kenapa? Karena Nabi bilang kalau habis makanan yang berbau termasuk habis doa. Jangan layak kerabatnya fil masjid. Jangan masuk masjid. Sebelum apa? Sebelum bersihkan gigi. Supaya dapat 27. Kenapa? Habis berdoa 5 batang. Tidak usah wudhu, minimal bersihkan berkumur-kumur. Masuk di masjid angkat takbir. Allah, di sampingnya orang yang tidak merokok, luar biasa Pak. Kalau kita yang tidak biasa merokok, di samping kita orang merokok, apalagi padahal Nabi bilang kalau kau menguap, tahan itu uap. Kalau kau tidak bisa tahan dengan merokok. Ini apalagi kalau dia tidak tahan, luar biasa Pak. Jadi itu yang 27 harus merokok, berkumur-kumur dulu. Apakah merokok membatalkan wudhu? Tidak secara hukum. Rokok tidak membatalkan wudhu. Tetapi sebelum masuk masjid berkumur-kumur dulu. Nabi tak pas mau masuk masjid ada orang tawari susu. Ya, Nabi minum. Kalau tidak diambil kan tersinggung. Ibu-ibu tawari susu. Nabi minum. Sebelum masuk masjid Nabi ambil air, Nabi berkumur-kumur. Karena susu dulu tidak diolah. Kalau sekarang kan kita pakai susu air. Kalau dulu yang peras langsung dari kambing. Nah, berkumur-kumur. Nah, itu aturannya. Jadi tidak usah urut tapi berkumur-kumur karena dia apalagi mau belum puasa. Biasanya kita sahur dengan rokok, buka dengan rokok. Silahkan tidak apa-apa, makruh, ya kan? Boleh, tapi jangan masuk masjid sebelum dibersihkan dulu supaya tidak berbau. Nah, kira-kira begitu. Karena orang-orang yang merokok, saya sudah yakin berapa ekor korban ya? Tahun lalu berapa ekor korban? 10. Hah? Tidak ada korban bodong. Maksudnya sapi. Tidak ada bodong. Nah, ini persoalan. Tahun lalu saya bawa daging korban di situ di Tanjung Angin. Waktu bulan-bulan korban itu sudah korban. Sebenarnya harus ada korban orang-orang yang takutnya berdosa banget kalau orang yang orang-orang yang merokok harus berkorban. Dia tidak itu. Berapa lagi paling murah saya bungkus sekarang? Ya maaf, saya perokok juga dulu. Perokok juga saya dulu. Belajar di PC malah sedia punya orang tua. Berapa sekarang satu bungkus? Yang paling murah? 20.000. 13.500 yang paling murah. Harus 10.000. 10.000 satu hari satu bungkus. Tidak usah punya 2 bungkus. Kalau 1 bulan berapa Pak? 300.000. 10 bulan 3
tambah lagi 600 2 bulan kan, berarti 3.200.000. Tidak usah kasih hilang 200, 3 juta saja. Berapa komputer apa patungan korban sapi berapa? 10 juta, 15. Kalau 15 juta sapi bahagi 7 berapa? 2 juta lebih, 2.200.000, kurang lebih 2.200.000. Uang rokok tadi 1 tahun berapa Pak? 3 juta lebih. Jadi rokok paling murah bukan surya Pak, bukan sempurna. Jadi saya tidak larang rokok karena hukumnya rokok makruh. Hanya saya katakan kalau mau tidak terlalu berdosa di hari kemudian, bagi orang yang merokok maksudnya tidak terlalu berdosa. Bagi yang merokok kalau bisa biar tahu berkorban. Siapa? Ibu-ibu, kalau dipegang sama ibu-ibu bagus uangnya. Kalau beli rokok 1 bungkus kasih masuk di celengan juga harga rokok. Supaya adil, dunianya jalan, akhiratnya jalan. Kan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan adil, seimbang. Jadi saya beli rokok 13.000. Ini untuk korban 13.000. Seimbang. Jadi mudah-mudahan untuk ada yang korban. Kira-kira saya ibu-ibu beli hitam berapa? 20.000. Bisa makan satu keluarga. Kalau 1 bungkus bapak sendiri yang bisa. Ini memang laki-laki makanya susah masuk neraka, laki-laki masuk surga. Lebih gampang perempuan karena banyak disakiti dia. Belum lagi kita laki-laki ini al-mum. Kalau ada orang bilang laki-laki tidak membohong dia. Tapi kadang kita laki-laki kita punya bohong yang bagus. Apalagi kalau ibu-ibu sudah memasak di rumah. Bagaimana perasaannya ibu-ibu kalau suaminya tidak makan? Sakit hati tidak? Sakitnya waktu di sini. Makanya biasa biar kita sudah makan di luar laki-laki, perempuan lapar. Padahal sudah kenyang. Daripada makan rokok. Jadi urusan kan? Karena perempuan kalau dimakan masakannya dia senang. Kalau dipuji masakannya di atas langit. Jangan coba-coba bilang pelanggaran. Biar bawa uang merah-merah gimana? Jadi dia bawa uang biru atau uang hijau, kalau dipuji insya Allah dia akan senang. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini sudah terlalu kita satu juga ya. Jadi mudah-mudahan silakan berkorban, tapi usahakan berkorban berkah. Usahakan berkorban berkah. Minimal tahun nanti mesti ada korban. Mudah-mudahan bisa berkorban. Jadi demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah mencintai dan merahmati. Saya tinggal di Otista di Palu Timur. Jadi bapak-bapak ibu yang baru singgah di tempat saya. Kita sudah kenalan. Jangan segan-segan, sampaikan saja. Saya warga Gunung Kopi, sip, mantap. Saya di Otista di Palu Timur, samping masjid ada warung. Di situ ada warung 5.000 10.000. Orang Gunung Kopi kalau datang gratis, free. Asal bilang Gunung Kopi. Tapi kalau keluarganya di Palu di telepon, bilang Gunung Kopi. Orang Gunung Kopi boleh datang gratis. Saya ada warung makan juga. Ini siapa? Siapa? Jadi silakan. Kemudian sambil walaupun kita susah-susah, kita ini perantau semua. Ya, bapak-bapak dari Sunda, dari Jawa Barat, dari Selatan, saya juga. Kita ini perantau semua. Jadi walaupun kita susah makan esok setengah mati, tapi niat. Mudah-mudahan pendapatan kita yang halal karena kata Nabi kerja yang paling mulia itu kerja dengan tangan. Itu kerja yang paling mulia. Kalau itu pegawai Pak, banyak tanda-tandanya mega berlena, banyak pohonnya. Kalau itu pokoknya tanah itu paling berkah. Nah, jadi kita usahakan selain untuk makan, untuk rumah, untuk pakaian, sisipkan untuk haji dan umrah. Niatkan Pak. Jadi kalau kita sudah niat, kemudian kita meninggal, Nabi bilang nanti kita dibangkitkan bersama orang-orang yang sudah haji. Jadi jangan meninggal niatkan kecuali rukun Islam kita sempurna. Kan begitu. Kecuali itu orang-orang diimpres, rokok-rokok rumahnya miring-miring begini rumahnya. Halal biasa, yang penting pergi haji. Karena ada yang kita kejar, ya, ada yang kita kejar. Itulah. Siapa tahu kita pergi langsung haji sana. Lebih apa Pak?
tempatnya sama, busnya sama, semua asing. Sudah dilihat Pak, bosan. Dan tahun ini jangan sampai lupa-lupa. Jadi aku saya kalau dia lupa, hati saya masih saya sampai. Usahakan berkorban makanan tidak. Usahakan tidak perlu berkorban. Boleh pakai cicil. Memang boleh cicil itu berapa? Kalau harus panen berapa supaya ditambah harga nanti tidak terlalu banyak. Setiap jangan tidak berkorban. Kalau kita tidak berkorban seperti masjid yang tidak ada penerangan. Jadi agama itu kalau tidak berkorban, tidak bagus, tidak sempurna. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah semua kita sudah banyak berbicara, tidak ada orang yang campur. Bapak di sini semua saudara saya, ibu-ibu juga semua saudara saya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali nanti di surga. Paling utama balikna fi syahrul Ramadan. Semoga di antara kita ini tidak ada yang meninggal sampai bulan suci Ramadan. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.